Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional. Pengertian organisasi multinasional. Menurut Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Kemudian, menurut J. Palekim, menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan. Kemudian, pengertian organisasi multinasional secara umum. Organisasi multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih di berbagai negara. Organisasi multinasional menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional, yang dimana saat ini dengan adanya globalisasi, perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia, dalam usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik-karakteristik perusahaan multinasional. Karakteristik yang pertama yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peralatan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Karakteristik yang kedua yaitu berteknologi canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status transnational corporation adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Kemudian, karakteristik yang kelima yaitu memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan juga misi yang mendunia. Bahkan, cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini yaitu yang memiliki sifat global. Kemudian, karakteristik yang keenam yaitu Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOI. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usahanya di negara lain. Kemudian, karakteristik yang ketujuh yaitu Multinational Controlled Enterprise atau MCE. Fokus dari perusahaan multinasional adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MOI dan MCI, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Adapun masalah yang terjadi dalam organisasi multinasional, satu, perbedaan budaya, yaitu sebuah organisasi multinasional akan beroperasi di banyak negara dan harus siap menghadapi berbagai perbedaan budaya antar negara. Kedua, harga transfer, yaitu suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Ketiga, perbedaan nilai tukar mata uang. Arus kas dari sebuah perusahaan domestik dinominasikan dalam dolar dan pada waktu tertentu nilai dolar mempunyai nilai yang sama dengan nilai dolar lainnya. Yang keempat, ada risiko negara, yaitu risiko yang berkaitan dengan aktivitas dan kejadian yang terjadi di negara lain, di mana perusahaan mempunyai beberapa kontak bisnis. Adapun dampak positif organisasi multinasional yaitu
1. Mengurangi kegiatan valuta asing. 2. Operasional lebih efisien. 3. Menambah devisa negara. 4. Mengurangi devisa impor di sektor industri. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut adalah dampak negatif dari perusahaan multinasional. Yang pertama, ada mematikan industri lokal. Yang kedua, tenaga kerja lokal cenderung memiliki kedudukan yang lebih rendah. Yang ketiga, keuntungan dialihkan ke negara asal. Yang keempat, dampak budaya, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Berikut beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Google. Sebagai perusahaan multinasional, Google menawarkan berbagai layanan, mulai dari layanan internet seperti komputasi web, mesin pencari, iklan, dan perangkat lunak, yang telah digunakan hampir di seluruh dunia. Yang kedua ada KFC. KFC sukses menjadi fast food paling populer di Indonesia hingga tahun 2023 ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Top Brand Award. Hingga saat ini, ekspansi KFC sudah hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada McDonald. McDonald pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dan Indonesia menjadi negara ke-70 dari McD di seluruh dunia. Di tahun 2022, posisi McDonald sebagai gerai makanan populer berada persis di bawah posisi dari KFC, yaitu berada di posisi kedua. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.